Selanjutnya, kita akan membahas contoh penerapan dari hukum-hukum Newton. Nah, kasus yang pertama, perhatikan gambar berikut. Nah, balok A mempunyai massa 2 kg dan balok B 1 kg. Balok A mula-mula diam, kemudian bergerak ke bawah. Bila G 10 meter per sekon kuadrat dan tegangan tali yang menghubungkan kedua benda adalah Jadi pertama kita memecahkan kasus ini dengan menggambar garis-garis gaya yang bekerja pada benda tersebut. Yang pertama ada WB. Nah, jadi WB, benda P mempunyai WB. Kemudian ada tegangan tali T yang menarik WB tersebut, yang menahan WB. Kemudian ada tegangan tali T juga yang menarik MA. Kemudian ada WA. Selanjutnya ada gaya normal yang tegak lurus terhadap benda tersebut. Nah, karena ada koefisien gesek, maka ada gaya gesek F yang menahan laju daripada benda A ataupun benda B. Nah, selanjutnya karena diketahui benda A tadi mengalami gesekan, maka besar gesekannya yaitu mu kali N. F sama dengan mu kali N. Berapakah gaya normalnya? Benda A berada pada bidang datar, sehingga gaya normalnya sama dengan W. W itu adalah massa kali gravitasi 2 kg dikalikan 10 meter per sekon kuadrat, sehingga ketemu 20 Newton. Kita masukkan ke persamaan F, jadi 0,2 kali 20 Newton ketemu 4 Newton. Ini adalah gaya geseknya. Nah, setelah ketemu gaya gesek, mari kita tentukan percepatan sistemnya. Oke ya, kita tinjau ini. Nah, WB sama gaya geseknya kan besar WB, maka WB itu positif, F-nya adalah negatif. Maka bisa kita punya karena sigma F sama dengan M kali A, WB min T plus T min F sama dengan MA plus MP kali A. Kenapa kok MA dan MP? Karena kedua benda bergerak bersamaan. 10 min 4 ketemu 6 sama dengan 3 kg kali A. Maka A-nya ketemu 6 Newton dibagi dengan 3 kg. Ya. Ketemu 2 meter per sekon kuadrat. Nah, ini adalah percepatan sistemnya. Kalau sudah ketemu kecepatan sistem, maka kita bisa menentukan tegangan tali T. Nah, kita bisa meninjau benda 2 dulu, misalkan benda B dulu ya. Nah, pada benda B seperti itu geraknya adalah ke bawah dengan percepatan A. Oke ya, A-nya 2 meter per sekon kuadrat. Oke, A-nya ke bawah ya. Maka WB-nya positif karena searah dengan A. Sigma F M kali A, WB min T sama dengan MP kali A. 10 min T. Nah, ini maka T-nya ketemu 8 Newton. Ya. Nah, sekarang kita tinjau pada benda A. Pada benda A, geraknya adalah ke kanan. Ke kanannya tadi ya. Maka yang T positif, gaya geseknya negatif. Kita punya lagi hukum kedua Newton, sigma F sama dengan M kali A. T-nya positif, T min F sama dengan MA kali A. Kita masukkan T min 4 Newton sama dengan 2 kg kali 2. Ketemu T-nya adalah 8 Newton. Nah, dari tinjau benda 1 dan benda 2, ini dapat sama ya T-nya.
maka kita boleh pilih benda 1 ataupun benda 2. Nah, pada kasus yang kedua, ini coba perhatikan gambar lagi. Nah, ambil sama seperti tadi, cuma di sini ditarik dengan gaya F. Nah, gaya F 30 Newton, sedangkan W2 ke bawah ada gaya gesek 0, koefisien geseknya 0,2 ya. A, percepatan sistem, B, tegangan tali. Nah ya, mirip seperti tadi, cuma ada gaya F. Ayo kita analisis kasus ini. Yang pertama tentu kita melihat gaya-gaya yang bekerja pada sistem tersebut. Yang pertama ada W2 ke bawah, M2 punya W2, kemudian ada W1, ya punya W1, ini W1, kemudian ada N1, ya ada N1, kemudian ada tegangan tali yang menghambat W2, kemudian ada tegangan tali yang menarik WM1, kemudian tentu ada gaya geseknya F. Kenapa kok ke kanan? Karena kecenderungan benda bergeraknya adalah ke kiri, sehingga F-nya menghambat, yaitu ke kanan. Gitu ya. Nah, pertama kita tentukan dulu besar gaya gesek F-nya. Nah, besar gaya gesek itu adalah mu kali N. N-nya jelas ya, massa kali gravitasi, 3 kg kali 10 meter per sekon kuadrat, 0,2 kali 3 kali 10 ketemu 6 Newton. Oke, ini adalah gaya gesek yang bekerja pada benda tersebut, yaitu 6 Newton. Langkah kedua, kita tentukan percepatan sistem A. Nah, perhatikan gambar tadi ya, sigma F sama dengan M kali A. Coba kita lihat gaya-gaya yang bekerja tadi. F ke kiri 30 Newton, W2 20 Newton. Maka kuat F, maka akan bergerak ke kiri. F kecil menghambat, tegangan tali ada satu menghambat, satu tidak. Maka F min F kecil min T plus T min W2 sama dengan M kali A. T sama min T hilang, kemudian F min F kecil min W2 sama dengan M1 kali M2, M1 plus M2 kali A. Nah, kenapa M1 plus M2? Karena kedua benda bergerak. 30 Newton min 6 Newton min 20 sama dengan 3 plus 2 kali A. Jadi 4 Newton sama dengan 5 kg kali A. Maka A adalah 4 Newton dibagi 5 kg. Sehingga didapatkan A-nya adalah 0,8 meter per sekon kuadrat. Oke. Selanjutnya, kita tentukan tegangan tali T. Nah, pada kasus yang pertama tadi, ternyata tegangan tali itu sama untuk sistem 1 ataupun sistem 2. Pada kasus ini ya, kita pilih saja berarti yang paling sedikit gayanya, yaitu pada benda 2. Oke, pada benda 2 ya. Nah, pada benda 2 ini geraknya tadi kan ke atas. W2 20 Newton, ada percepatan A yang ke atas sebesar 0,8 meter per sekon kuadrat ketarik ke atas. Selanjutnya kita gunakan sigma F M kali A. Nah, T-nya berarti positif karena searah dengan A. Maka T min W2 sama dengan M2 kali A. T-nya adalah dijari, dikurangi 20 Newton sama dengan 2 kg kali 0,8 meter per sekon kuadrat. 2 kali 0,8 berarti 1,6. Sehingga seperti itu, maka T-nya adalah 1,6 Newton ditambah 20 Newton. Ketemu 21,6 Newton. Nah, ini adalah cara menentukan tegangan tali. Nah, jadi yang A
Tadi percepatan sistemnya adalah 0,8 meter per sekon kuadrat. Kemudian yang B, besar tegangan tali T tadi, seperti tadi ya, di atasnya adalah 21,6 Newton. Nah, kalau tadi pada kasus 1 kita mencari tegangan tali dengan dua cara. Kalau pada kasus 2 kita cukup satu cara saja karena sudah tahu bahwa hasilnya akan sama. Ya, itu adalah cara menerapkan hukum-hukum Newton, terutama hukum kedua Newton.